Ketika Indonesia menghadapi berbagai persoalan kompleks seperti kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, korupsi yang mengakar, rendahnya produktivitas, dan lemahnya inovasi, tak jarang muncul pernyataan-pernyataan nyeleneh namun menggugah diskusi. Jangan-jangan penyebab Indonesia tidak maju adalah karena terlalu agamis. Atau bahkan lebih ekstrem, doktrin agama itulah yang membelenggu kemajuan bangsa. Pernyataan seperti ini muncul dari kekecewaan sebagian pihak yang melihat bahwa di tengah semangat beragama yang tinggi, dengan masjid megah di tiap sudut kampung, pengajian dan kajian yang menjamur, sekolah-sekolah berbasis agama yang tumbuh subur hingga pemimpin yang gemar menyisipkan ayat suci di setiap pidato, Indonesia justru belum juga menunjukkan lompatan kemajuan seperti negara-negara tetangga atau negara maju di luar sana. Ironisnya, bangsa yang katanya beragama ini justru masih bergulat dengan masalah-masalah mendasar. Apakah benar penyebabnya adalah doktrin agama? Sebelum terburu-buru menyalahkan agama, mari kita tinjau akar persoalannya secara jernih. Sebab, jika agama benar-benar menjadi biang keterbelakangan, maka semestinya peradaban Islam tidak akan pernah mengalami masa keemasan. Namun, sejarah membuktikan sebaliknya. Agama, dalam hal ini Islam, justru menjadi motor penggerak lahirnya ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, kedokteran, hingga tata kelola negara yang cemerlang. Era kekhilafahan Abbasiyah dan Andalusia menjadi saksi sejarah betapa kuatnya daya dorong agama terhadap kemajuan peradaban manusia. Kota Baghdad pada abad ke-8 hingga 13 menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, di mana para ilmuwan muslim menulis ribuan buku dalam berbagai disiplin ilmu, kedokteran, astronomi, matematika, logika, dan filsafat. Di perpustakaan Bait Hikmah, House of Wisdom, para cendekiawan seperti Al-Khwarizmi merintis dasar-dasar aljabar. Ibnu Sina menulis ensiklopedia kedokteran, Al-Kanun fi Al-Tib. Al-Biruni mengukur keliling bumi dengan presisi. Sementara Ibnu Haytham mengembangkan metode ilmiah eksperimental. Ini bukan prestasi dari bangsa sekuler, melainkan dari umat beragama yang menjadikan agama bukan sekadar ibadah ritual, tapi inspirasi untuk mengembangkan akal dan peradaban. Agama, terutama Islam, sejak awal sudah mendorong umatnya untuk berpikir. Kata pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, bacalah. Ini adalah perintah langsung agar umat Islam melek literasi, haus ilmu, dan mencintai pengetahuan. Dalam Al-Quran, berulang kali Tuhan memerintahkan umat manusia untuk tafakur, merenung, tadabur, memahami secara mendalam, dan ta'akul menggunakan akal sehat. Ayat-ayat tentang penciptaan langit dan bumi, tentang rotasi malam dan siang, atau tentang anatomi manusia bukan dimaksudkan untuk mistik, melainkan untuk menggugah kesadaran ilmiah dan spiritual manusia. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Maka tak heran jika Islam di masa awal menjadi kekuatan pembaharu, penggerak riset, dan pelopor kemajuan di berbagai bidang. Lalu mengapa Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tidak mengalami kemajuan seperti masa keemasan peradaban Islam dulu? Bukankah secara teoritis, agama seharusnya mendorong kemajuan? Jawabannya sangat kompleks. Tapi yang pasti, bukan karena agama, melainkan karena bagaimana agama itu dipahami dan diamalkan di ruang publik Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah anomali besar dalam masyarakat kita, yaitu bahwa semangat religiusitas tidak sebanding dengan daya pikir kritis. Banyak yang taat menjalankan ritual, tapi malas membaca, tidak tertarik meneliti, dan cepat tersinggung jika berbeda pendapat. Agama dijadikan simbol identitas, bukan landasan berpikir. Masalah ini diperparah oleh hadirnya oknum-oknum baik dari kalangan elit agama maupun politik yang sengaja membatasi ruang berpikir kritis masyarakat. Mereka menempatkan doktrin agama bukan sebagai alat pencerahan, tapi alat pembungkaman. Mereka melarang pertanyaan-pertanyaan filosofis, menyalahkan pemikiran rasional sebagai sesat, bahkan kadang menganggap ilmu pengetahuan barat sebagai ancaman. Padahal peradaban Islam dulu justru mengadopsi dan mengembangkan warisan Yunani, Persia, dan India menjadi ilmu baru yang brilian. Ketika agama dijadikan pagar, bukan jembatan. Ketika perbedaan pendapat dianggap sebagai ancaman, bukan kekayaan, maka disitulah agama tidak lagi menjadi cahaya peradaban, tapi hanya simbol kosong. Lebih dari itu, penyebab utama ketertinggalan Indonesia justru terletak pada budaya korupsi dan rendahnya integritas, bukan pada doktrin agama. Korupsi telah merusak sistem dari hulu hingga hilir.
Dari proyek-proyek pemerintah yang mangkrak, pendidikan yang tidak berkualitas karena anggarannya disunat, layanan kesehatan yang buruk karena dana dikorupsi, hingga hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak ada satu agama pun yang membenarkan korupsi. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua mengutuk pencurian uang rakyat. Namun di negeri ini, banyak koruptor justru tampil alim dan religius di depan publik. Mereka berani bersumpah atas nama Tuhan, tapi diam-diam menguras uang negara. Ini membuktikan bahwa agama dijalankan secara simbolik, bukan sebagai nilai hidup yang sejati. Budaya masyarakat yang tidak berpikir kritis juga menjadi penghambat besar. Di negara maju, pertanyaan, debat, dan riset adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, mengkritik sering dianggap kurang ajar. Bertanya bisa dicap sok pintar. Bertanya tentang agama bisa dituduh menyesatkan. Alhasil, sistem pendidikan kita pun tidak melatih keberanian berpikir. Siswa disuruh menghafal, bukan menganalisis. Guru dianggap pemilik kebenaran, bukan fasilitator dialog. Dalam budaya seperti ini, bagaimana bisa lahir generasi inovatif? Padahal, jika agama dipahami secara mendalam dan progresif, ia justru bisa menjadi fondasi kuat kemajuan bangsa. Ajaran-ajaran seperti kejujuran, amanah, kerja keras, hemat, dan kasih sayang sejatinya adalah prinsip-prinsip pembangunan. Tidak ada pembangunan tanpa integritas. Tidak ada kemajuan tanpa etos kerja. Tidak ada masyarakat maju tanpa kepedulian sosial. Semua itu sudah diajarkan dalam agama. Maka sesungguhnya, agama bukan penghambat kemajuan, tapi potensi besar yang belum diaktifkan secara utuh dalam sistem sosial kita. Kita harus jujur mengakui bahwa selama ini agama lebih banyak digunakan sebagai alat identitas politik daripada sebagai inspirasi peradaban. Kita sibuk meributkan boleh tidaknya suara perempuan menjadi imam syalat, tapi lupa mengembangkan teknologi pendidikan. Kita ribut soal simbol pakaian, tapi tidak memikirkan bagaimana membangun rumah sakit yang terjangkau dan berkualitas. Kita marah ketika ada yang berbeda mazhab, tapi diam ketika pejabat mencuri uang rakyat. Inilah kontradiksi terbesar bangsa ini. Religius di lidah, tapi kosong di pikiran dan tindakan. Jika Indonesia ingin maju, maka kita harus mengembalikan agama ke tempat yang mulia, sebagai nilai moral, bukan sekadar identitas sosial. Kita harus menghidupkan kembali semangat Iqra, yaitu tradisi membaca, meneliti, dan berpikir kritis. Kita perlu mendidik generasi muda untuk mencintai ilmu, bukan hanya karena perintah agama, tapi karena ilmu adalah jembatan menuju peradaban. Kita harus melawan korupsi, tidak hanya karena takut dosa, tapi karena sadar bahwa korupsi menghancurkan masa depan bersama. Kita harus membangun budaya berdialog, menghormati perbedaan, dan menjadikan agama sebagai pengingat untuk terus berbuat baik, bukan sebagai alasan untuk merasa paling benar. Pada akhirnya, yang menghambat kemajuan Indonesia bukanlah doktrin agama, melainkan manusia-manusia yang menyalahgunakan agama untuk kepentingan sempit dan masyarakat yang tidak mau berpikir kritis. Kita harus membedakan antara ajaran agama yang luhur dengan penyimpangan tafsir yang dibuat oleh manusia yang serakah, malas berpikir, atau takut kehilangan kekuasaan. Agama adalah cahaya, tapi jika kita menutup mata, kita tetap berjalan dalam gelap. Jadi, tuduhan bahwa doktrin agama adalah penyebab Indonesia tidak maju adalah simplifikasi yang menyesatkan. Penyebab utamanya adalah korupsi yang sistemik, pendidikan yang gagal melatih daya pikir, dan budaya masyarakat yang terlalu nyaman dengan simbol tanpa makna. Untuk maju, kita tidak perlu meninggalkan agama. Justru kita perlu kembali pada semangat asli agama. Berpikir, jujur, adil, dan cinta ilmu. Karena pada akhirnya, agama tidak akan pernah membodohi manusia. Yang membodohi manusia adalah cara mereka menyalahgunakan agama.